Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dahlia Wulansari dan teman saya Nabila Awalunisa. Kali ini saya dan teman saya akan memainkan role playing terkait permasalahan di suatu perusahaan. Dan pokok permasalahan yang dibahas adalah perbedaan bobot saset dari dalam ruang filling dengan bobot akhir saset setelah dikemas ke dalam karton di ruang kemas packaging. Yang hal tersebut bisa menjadi hambatan dalam proses kemas di ruang packaging. Adapun karakter yang dimainkan adalah supervisor dan operator. Saya sebagai supervisor dan Nabila sebagai operator. Izin Bu, saya mau nanya soal bobot di ruang packaging. Jadi kadang bobot akhir saset yang udah dikemas ke dalam satu karton itu nggak masuk ke range bobot di 3WS. Gimana itu ya Bu? Iya, saya mendapat laporan dari tim QA bahwa ada penyimpangan terkait bobot TMS di produk Comics. Jadi gini Bu, kalau operator filling main bobot di bobot bawah, kadang di bobot akhirnya itu terlalu rendah dan nggak masuk di range bobot 3WS itu. Akhirnya label karton nggak bisa keluar dan itu bisa jadi temuan penyimpangan sama QA Bu. Sedangkan pas kita runut dan timbang bobot per saset itu masuk semua di range bobot saset itu. Kalau begini kan kita harus kerjaan 2 kali kan Bu, karena yang dibongkar kan harus 3 karton. Jadi saya minta untuk solusinya ya Bu. Untuk permasalahan ini saya simpan dulu ya, dan nanti saya akan diskusikan dengan sub-sub lain dan tim QA bagaimana kesepakatan. Jadi teman-teman, berdasarkan kesepakatan tim produksi dengan tim QA, kami sepakat untuk melakukan otorisasi. Nanti kita akan menyediakan form otorisasi di setiap ruang packaging. Nah, setelah melakukan otorisasi, baru teman-teman bisa mengubah range bobot di 3WS agar bobot karton teman-teman bisa masuk di komputer. Dengan catatan harus didampingi oleh supervisor yang berjaga di shift tersebut. Kira-kira berapa karton Bu yang harus dipending untuk otorisasi? Teman-teman bisa timbang dulu kartonnya, lalu dicatat bobotnya. Nah, kira-kira udah 10 karton, itu baru dipilih karton dengan bobot terendah. Cukup 1 karton aja, dibuka kartonnya, lalu disampling sasetnya untuk dilakukan timbang saset satu-satu. Tapi perlu diingat, jumlah sampling saset setiap produk itu berbeda ya. Ketika teman operator sedang melakukan timbang saset, itu pasti banyak output karton yang bobotnya nggak masuk di komputer, yang akhirnya labelnya nggak keluar. Nah, itu teman-teman penimbang bisa tetap timbang aja output kartonnya, tapi dengan catatan harus diberi identitas, yaitu isinya ditulisin pakai spidol, isinya itu kode produk, nomor batch, nomor palet, dan bobot karton, agar tidak menjadi temuan penyimpangan oleh tim QA. Nah, kalau otorisasinya sudah selesai atau timbang sasetnya sudah selesai, teman-teman bisa langsung panggil sub yang berjaga di shift tersebut untuk melakukan perubahan range bobot di 3WS dan melakukan paraf di form otorisasi tersebut. Untuk otorisasinya itu berlaku untuk semua produk apa gimana ya Bu? Untuk produk Comics, kita wajibkan melakukan otorisasi setiap jalan awal batch. Namun untuk produk lain kita tidak mewajibkan otorisasi. Jadi otorisasi dilakukan kalau ada bobot yang tidak masuk di 3WS aja. Itu untuk produk lain, tapi untuk produk Comics diwajibkan. Izin Bu, tolong dikondisikan ya untuk bobot saset dari filing harus stabil. Jangan sampai kita ngelakuin 2 kali otorisasi, karena sekali otorisasi itu bisa numpuk karton sampai setengah palet yang belum ditimbang, karena kan kita harus nimbangin saset dulu satu persatu Bu. Mungkin itu karena operator filling yang masih nyeting-nyeting Mbak, karena untuk dapat settingan yang pas itu agak susah. Pokoknya tolong ya Bu, main bobotnya stabil, jadi kita yang dikemas ini nggak kesusahan harus otorisasi 2 kali. Jadi sekali lagi, itu karena faktor dari dalam, karena operator filling yang masih nyeting-nyeting. Karena untuk mendapat settingan yang pas agar sasetnya nggak nabrak itu agak susah. Untuk case tersebut kan masih jarang terjadi ya di ruang kemas. Nanti kalau memang ada case tersebut, teman-teman bisa langsung lapor ke sub yang berjaga di shift tersebut untuk segera ditangani. Dan untuk form otorisasi teman-teman itu wajib dicantumkan di dokumen batch yang sedang berjalan, agar tidak menjadi temuan penyimpangan oleh tim QA. Kesimpulannya,
Masalah perbedaan bobot antara ruang filling dan ruang kemas itu bisa diselesaikan dengan baik dengan kolaborasi yang baik antara tim produksi dengan tim quality, dengan mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah preventif. Kita bisa memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan. Dari percakapan tersebut, tim produksi dan tim QA mengambil langkah untuk melakukan otorisasi untuk memudahkan tim kemas dan tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Sekian role playing dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.